dibuang manusia, diangkat Allah. Kejadian 37 ayat 27 dan 28. Kejadian 37 ayat 27 dan 28 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat profil tentang kehidupan salah satu anak daripada Yakub yang bernama Yusuf. Ya. Kisah Yusuf adalah kisah yang menarik. Dia besar di Kanaan, kemudian ketika usia 17 tahun dia dijual ke Mesir. Dan 13 tahun Yusuf berada di Mesir sebagai seorang perantauan, sebagai seorang budak. Baru ketika dia berusia 30 tahun, Yusuf diangkat menjadi raja yang ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah kehidupan Yusuf patut kita cermati bersama-sama. Bagaimana ketika Yusuf lepas dari Yakub dan dari sanak keluarganya, kemudian dia ke Mesir, tetapi justru di Mesir dia diberkati oleh Tuhan. Yusuf diberkati tidak ketika dia di Kanaan, tetapi Yusuf diberkati justru ketika dia berada di Mesir, jauh dari bapaknya Yakub, jauh dari saudara-saudaranya. Kalau kita melihat pola ini, maka kita juga ingat kehidupan daripada Abraham. Ya, bisa saja Tuhan memberkati Abraham di Ur Kasdim, tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tetapi Tuhan panggil Abraham keluar dahulu dari Ur Kasdim, dari sanak keluarganya, saudaranya, dari negerinya, ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan barulah Tuhan memberkati Abraham ketika sudah jauh dari Ur Kasdim. Nah, Yusuf juga demikian. Dia diberkati ketika dia sudah jauh dari Kanaan, jauh dari keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kata eklesia, yaitu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi artinya Tuhan tidak memberkati kita di dalam kehidupan yang lama, Tuhan tidak memberkati kita di dalam budaya yang lama, Tuhan memberkati kita ketika kita menurut apa yang Tuhan katakan dipanggil keluar, ya, di tempat yang baru, di kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini kita harus sadari, seperti juga halnya dengan prinsip pertobatan, ya. Berbalik arah dari utara ke selatan, dari barat ke timur, seperti itu gambarannya. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Jadi ketika kita bertobat berbalik, kita jangan bertobat itu miring, ya, serong begitu, tetapi dengan sepenuh hati. Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan dengan membawa segala yang dia butuhkan dalam perjalanan itu. Dan dalam pasal yang ke-13 Tuhan memberkati Abraham begitu luar biasa. Jadi intinya Tuhan memberkati ketika kita ada bergaul dengan Tuhan. Tuhan memberkati ketika kita karib dengan Tuhan. Tetapi ketika selama dalam hidup ini ada yang lebih kita sayangi daripada Tuhan, ada yang lebih kita perhatikan daripada Tuhan, Tuhan belum memberkati. Tetapi ketika Tuhan menjadi satu-satunya yang ada di dalam kehidupan kita, yang menjadi pengharapan dalam hidup kita, barulah berkat itu Tuhan turunkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf adalah anak Yakub, ya.
anak Yakub dari Rahel. Jadi dari Rahel, Yakub mempunyai 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Menarik karena Rahel melahirkan Benyamin ketika Yakub sudah tua, termasuk juga ketika Yusuf lahir, Yakub juga sudah tua. Sehingga Yusuf dan Benyamin, khususnya Yusuf, ini menjadi anak yang begitu disayang oleh Yakub, ya. Dan pada suatu waktu karena Yakub ini sayang kepada Yusuf, maka dia membuatkan sebuah pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, dan itu dikenakan oleh Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara, Yusuf ini adalah seorang pribadi yang unik. Unik dalam arti dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Karena Yusuf sejak dari kecil dia sudah mempunyai karunia makrifat, karunia mimpi, di mana Tuhan menunjukkan kepada Yusuf apa yang akan terjadi di dalam hidupnya pada masa yang akan datang. Nah, ini sesuatu hal yang menarik karena ketika Yusuf menceritakan bagaimana 11 bintang dan bulan dan matahari menyembah kepadanya, saudara-saudaranya tidak terima karena saudara-saudaranya melihat 11 orang itu adalah mereka, sementara yang disembah satu itu adalah Yusuf. Jadi dari situ sudah timbul sebuah problema karena apa yang diterima oleh Yusuf. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa sebuah karunia itu baik, tetapi ketika dia tidak dilakukan dengan baik, maka orang yang menerimanya pun juga tidak diberkati. Jadi intinya ketika Yusuf menceritakan apa yang dimimpikannya, kalau boleh saya katakan kurang bijaksana, ya. Bagaimana tidak? Ketika saudara-saudaranya mendengar apa yang disampaikan oleh Yusuf, mereka menjadi marah dan mereka katakan Yusuf adalah sebagai seorang tukang mimpi. Ditambah lagi dengan perhatian Yakub kepada Yusuf. Nah, suatu waktu seperti saya katakan tadi di atas, Yusuf dibelikan atau dibuatkan oleh ayahnya sebuah baju yang mahal, baju yang bagus. Semua saudaranya tidak ada yang dibuatkan oleh Yakub seperti Yusuf. Lalu kemudian Yusuf mulai memakai baju itu dan istilahnya kalau boleh saya katakan pamer ya kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru itu membuat saudara-saudaranya semakin tidak suka kepada Yusuf. Nah, suatu waktu ketika Yusuf disuruh oleh Yakub dengan pakaian barunya mencari kakak-kakaknya, maka hampir ada kemufakatan di antara 11 saudara-saudara Yusuf itu bahwa Yusuf akan dibunuh. Lalu kemudian salah seorang mereka mengatakan jangan, dia adalah saudara kita. Lalu kemudian Yusuf dibuang ke dalam sumur. Lalu kemudian Yusuf dijual kepada pedagang Ismail, ya. Jadi kalau di sini kita boleh melihat bahwa Ismail dan Hagar itu adalah orang Mesir. Jadi sebenarnya keturunan Hagar dan Ismail itu adalah bangsa Mesir, ya, bukan bangsa Arab. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf dia dijual kepada orang Mesir, ini menjadi sebuah awal. Ini menjadi sebuah titik balik bagi saudara-saudara Yusuf. Apa yang mereka lakukan terhadap Yusuf itu mungkin menjadi sebuah kemenangan karena mereka tidak membunuh Yusuf, tetapi mereka secara fisik jauh daripada Yusuf. Mereka tidak lagi mendengar mimpi-mimpi dari Yusuf. Mereka tidak lagi melihat pakaian yang indah dari Yusuf karena Yusuf sudah jauh dari mereka. Nah, ada satu hal yang menarik di dalam Kejadian 39
ayat yang pertama dan yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan menyertai Yusuf itu sama halnya Yusuf menerima yang namanya Immanuel. Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita. Nah, dalam kasus Yusuf ini pertama kali dikatakan Tuhan menyertai. Ayat ini tidak ditemukan ketika Yusuf bersama-sama dengan Yakub, ya. Jadi artinya selama Yusuf bersama-sama dengan Yakub, Yakub menjadi pelindung, Yakub menjadi penolong, Yakub menjadi pemelihara atas kehidupan daripada Yusuf. Tetapi setelah Yusuf jauh dari Yakub, mau tidak mau Yusuf semakin dekat dengan Tuhan. Ya, saya yakin ketika Yusuf dalam kondisi seperti itu, hatinya selalu melekat dengan Tuhan. Menarik memang pribadi daripada Yusuf ini. Dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini yang membuat karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Ya, Bapak Ibu Saudara melihat yang membuat Yusuf berhasil itu oleh karena penyertaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berhasil itu oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, ini harus disadari oleh setiap kehidupan orang-orang percaya. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 di sana dikatakan bahwa Yesus disebut juga dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita ini artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Allah bersama dengan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel menghadapi Yeriko, Yosua tanya terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan perintahkan Yosua setiap hari satu kali untuk mengelilingi tembok Yeriko dalam posisi diam. Diam dalam arti tidak berbicara, hanya baris, tidak ngomong, muteri tembok Yeriko. Itu selama 6 hari. Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi, apa yang dilakukan oleh Yosua dan tentaranya ini adalah sesuatu hal yang konyol. Konyol dalam hati, wong mau berperang kok tidak langsung membawa senjata dan berperang, tetapi harus mengelilingi tembok Yeriko terlebih dahulu. Tuhan kadang menguji kesabaran di dalam kehidupan kita. Karena berkat Tuhan ketika ada di tangan orang yang serakah, berkat itu tidak menjadi apa-apa. Berkat Tuhan ketika kita belum siap, dalam arti kemampuan memanajemen, kemampuan mengelola, maka berkat itu tidak menjadi apa-apa. Intinya, ketika berkat Tuhan itu ada di tangan kita, Tuhan mau memberkati, artinya dilipat gandakan. Seperti perumpamaan seorang bendahara dengan pegawai, seorang yang kaya dengan hamba-hambanya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 4, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, kita melihat yang diberi 5, yang diberi 3, itu mereka mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 3 jadi 6, tetapi yang 1 disimpan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat apa yang dilakukan oleh para hamba daripada Tuhan ini tidak salah. Yang 5 ngembangkan jadi 10, oke. Yang 3 jadi 6, bolehlah. Tetapi yang 1 ini dia simpan. Dan ketika ditanya mengapa kamu simpan,
karena aku takut Tuhan orangnya bengis, ya. Dalam arti kalau umpamanya dia salah muter, salah mengembangkan yang satu itu, maka tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, setiap kehidupan kita, kalau kita mau sadar, sebenarnya Tuhan sudah mengaruniakan setiap kita dengan hikmat, ya. Dan hikmat, meskipun orang yang satu dengan orang yang lain itu kapasitasnya beda-beda, tetapi di bagian-bagian tertentu Tuhan akan tunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tahan, apa yang harus kita beri. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita seperti itu seharusnya. Nah, dalam kehidupan daripada Yusuf, ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan Allah yang menyertai Yusuf, Yusuf disebut di situ selalu berhasil dalam segala yang dilakukannya. Kalau Bapak Ibu mau perhatikan dengan seksama, yang dikerjakan oleh Yusuf itu adalah semua urusan dapur dan sebagainya. Jadi dalam arti apa yang ada di rumah itu Yusuf yang atur, Yusuf yang lakukan, kerjakan, dan itu yang membuat Potifar senang. Potifar itu adalah salah seorang panglima tentara daripada Firaun. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seorang perwira, seorang kepala angkatan staf, dia jelas adalah seorang yang sangat berpengaruh. Apalagi pada masa itu, tentu di rumah Potifar ada banyak kuda, ada kereta perang, dan ada prajurit yang di sana, dan banyak sekali hal yang ada di rumah daripada Potifar. Tetapi kita lihat Yusuf adalah seorang yang cerdik. Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Dan itu membuat Potifar menyerahkan semua urusan rumah tangganya kepada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf mulai diangkat menjadi kepala rumah tangga dari Firaun, Yusuf naik pangkat. Tapi firman Tuhan tidak menuliskan ketika Yusuf diangkat oleh Potifar, maka bergayalah Yusuf. Tidak ada. Yusuf tetap menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang disayangi, dikasihi. Jelas dia adalah mempunyai profil yang sangat-sangat menyenangkan, kalau boleh saya katakan. Nah, rupanya Yusuf itu orangnya handsome, ya. Handsome itu ganteng. Dia adalah seorang yang cakap, lalu kemudian dia adalah seorang yang ganteng, kalau boleh saya bilang. Dan itu membuat istri Potifar mulai kepencut sama Yusuf. Karena kalau perang pada masa itu tidak hanya bulanan, tetapi bisa tahunan. Jadi rupanya istri daripada Potifar ini jarang ditemani oleh Potifar, ya. Sehingga ketika ada Yusuf, mulai goda-goda Yusuf. Sup, sini toh sup. Meong. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ketika dia digoda oleh Potifar, dia tidak menanggapi sama sekali. Sampai akhirnya dia nyaris diperkosa dan pakaiannya terlepas, jubahnya terlepas. Lalu kemudian Yusuf dituduh dengan tuduhan palsu. Kemudian Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kisah Yusuf atau hanya sampai di situ? Belum. Ketika di penjara, Tuhan juga menyertai Yusuf, ya. Dan di penjara, Yusuf adalah tangan kanannya kepala penjara. Segala urusan yang ada di dalam penjara, urusan administrasi, urusan makan, urusan yang keluar dan yang masuk, semuanya ditulis oleh Yusuf.
Dan itu membuat kepala penjara sangat senang kepada Yusuf. Sampai pada waktunya ada satu peristiwa, pejabat makanan dan pejabat minuman. Jadi yang biasa memberi makan kepada raja dan yang memberi minum kepada raja. Pejabat minuman cerita dulu kepada Yusuf bagaimana mimpinya yang baru saja dia alami. Kemudian Yusuf katakan, bagus, dalam waktu 3 hari kamu akan dipanggil oleh Firaun dan kamu akan dibebaskan. Tidak lama kemudian pejabat makanan juga menyampaikan mimpinya kepada Yusuf, karena dia melihat, wah, arti daripada pejabat minuman itu, arti mimpinya kok bagus. Dan ketika pejabat makanan ini menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf katakan, dalam 3 hari kamu akan bebas dan kamu akan naik ke tempat yang tinggi, yaitu tiang gantungan. Jadi artinya pejabat makanan itu dalam waktu 3 hari dia akan dipanggil kemudian dipacu. Bapak Ibu Saudara, semua yang dikatakan oleh Yusuf itu persis terjadi. Dan itu Yusuf berpesan kepada pejabat minuman, tolong kalau kamu nanti keluar kamu ingat ya sama aku, ojo kamu lupakan. Tetapi mungkin karena banyak hal pejabat minuman ini lupa. Sampai pada waktunya Firaun pun juga mimpi, ya. Dan mimpi Firaun itu unik. Ada 7 lembu yang gemuk yang keluar dari sungai Nil, kemudian 7 lembu kurus. Lalu kemudian yang kurus itu memakan yang gemuk. Lalu juga gitu ada gandum yang 7 gemuk, yang 7 kurus, yang kurus makan yang gemuk. Nah, ketika Firaun menerima mimpi itu dia sadar, karena mimpi itu diulang sampai 2 kali dan temanya sama, Firaun mempunyai firasat bahwa ini sesuatu hal yang akan segera terjadi. Ya, kalau saudara tahu bahwa Mesir pada masa kuno itu terkenal sekali dengan ilmu nujumnya. Jadi dalam segala sesuatu termasuk mimpi, lalu kemudian tanda-tanda alam, mereka biasa membacanya dan menafsirkannya. Dan rupanya itu juga terjadi pada Firaun. Dan Firaun sudah memanggil para orang-orang pintar yang ada di Mesir untuk menafsirkan mimpinya itu apa. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu kemudian pejabat minuman ingat kepada Yusuf. Lalu dia usul kepada Firaun untuk memanggil Yusuf. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Boleh saya katakan saat itu sudah 13 tahun Yusuf berada di Mesir. Mulai dari rumah Potifar, lalu kemudian dia di penjara, dan tibalah saatnya pada hari itu adalah waktu di mana Yusuf diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memberkati kita. Tidak akan tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Tidak akan yang tahu kapan Tuhan menyembuhkan, menjamah kehidupan kita. Tetapi satu hal, ketika saatnya tiba, adakah kita, dalam satu ayat dikatakan ketika Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, adakah iman di bumi ini? Dan seringkali saya tafsirkan, ketika Tuhan datang melawat atas kehidupan kita, adakah iman di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, sebuah masalah, sebuah persoalan itu kadang membuat dalam kehidupan seseorang itu bisa dekat dengan Tuhan, bisa jauh dari Tuhan. Ya, ketika orang itu dekat, artinya selama masa-masa dia menanti Tuhan menjawab, dia akan selalu mencari Tuhan. Dia akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita ingat kasus daripada Hana, ibu daripada Samuel, karena dia belum mempunyai anak dan selalu diganggu oleh madunya, yaitu Penina, di mana setiap Elimelech pergi untuk mempersembahkan korban, Hana ikut.
Dan kita boleh melihat ketekunan daripada Hana. Sampai pada waktunya ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya Hana dan Tuhan melawat dalam kehidupan Hana. Dan Hana yang sudah dikategorikan mandul, pada saat itu dia hamil dan melahirkan Samuel. Demikian juga dengan Sarah. Ketika janji Tuhan kepada Abraham pada saat usia 75 tahun sampai usia 98, kalau boleh saya katakan, janji itu belum terjadi. Tidak ada tanda-tanda janji itu jadi. Barulah ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan datang kembali mengingatkan kepada Abraham, ya, tentang keturunan. Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham mendengar bahwa Sarah tahun depan ketika Abraham berusia 100, dia akan mempunyai seorang anak, Abraham tertawa. Gak mungkin Tuhan, impossible Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan kepada Abraham bahwa yang berfirman itu adalah Tuhan. Dan Abraham percaya. Bapak Ibu Saudara, Abraham percaya bahwa meskipun dia usia 100, Sarah usia 90, dia akan mempunyai anak. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hari ini ketika dalam kehidupan kita masih mempunyai iman, Tuhan, aku percaya, tidak peduli saudara hari ini keadaannya seperti apa dan bagaimana kondisi saudara, percayalah Tuhan mampu mengubah. Gerar itu tandus, Gerar itu tidak menghasilkan apa-apa waktu Ishak diperintahkan oleh Tuhan ke Gerar. Tetapi kita melihat ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, dan Ishak ada di sana, dan Ishak bercocok tanam di waktu yang menurut manusia waktu yang salah, waktu yang tidak tepat, tetapi Ishak menuai 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Tuhan juga tantang di dalam kehidupan kita. Adakah iman di dalam hidupmu? Jika kita mempunyai iman, percayalah masih ada harapan. Meskipun secara manusiawi tidak ada harapan, tetapi ketika saudara mempunyai iman, saudara masih mempunyai harapan. Harapan hidup yang lebih baik, harapan untuk diberkati, harapan untuk disembuhkan, dan harapan untuk terima kemuliaan daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Harapan itu jangan padam. Di dalam Tuhan harapan itu jangan padam. Harapan itu harus selalu berjalan dengan iman. Maka harapan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, dalam kehidupan daripada Yusuf, dia hanya mengalir. Dia hanya mengalir, tidak tahu sampai kapan mimpi itu menjadi nyata. Tetapi dia percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat dalam kehidupannya. Menarik, Yusuf diangkat oleh Tuhan bukan dari rumah. Yusuf diangkat oleh Tuhan bukan ketika di rumah Potifar, tetapi Yusuf diangkat Tuhan justru dari dalam penjara. Dari tempat yang orang bilang itu tidak mungkin, dari dalam penjara bisa menjadi seorang raja. Dan itu terjadi dalam kehidupan daripada Yusuf. Bapak Ibu Saudara, Yusuf berusia 30 tahun ketika dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua yang ada di Mesir. Dan kisah ini sungguh-sungguh boleh memberkati atas kehidupan kita. Bahwa kalau Tuhan berjanji, enggak peduli itu sampai berapa lama, janji itu pasti digenapi. Hari ini mungkin dalam kehidupan kita sedang menggenggam janjinya Tuhan, sedang menggenggam apa yang sudah Tuhan nyatakan. Pegang itu terus dengan iman, doakan itu terus. Pada waktunya janji itu akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iman itu akan Tuhan nyatakan menjadi buah-buah berkat yang menyertai dalam kehidupan kita.
teruslah berjalan dalam iman, teruslah percaya sampai Tuhan menjawab di dalam kehidupan kita. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.